Halo, selamat sore. Selamat sore, Sobat Cuan semuanya. Selamat hari Jumat, seperti biasa aku Olivia Luis Financial Expert CNBC Indonesia menemani Sobat Cuan di segmen Cuan Curhat Bareng Sobat Cuan. Suaraku terdengar jelas ya? Sobat Cuan, terima kasih di hari Jumat ini masih join di live Instagramnya Cuap Cuan karena minggu depan kita libur, mengikuti libur bursa. Jadi Jumat hari ini adalah hari terakhir kita live Instagram untuk di minggu ini. Nanti kita ketemu 2 minggu lagi after libur lebaran. Nah, tema yang mau aku bawain hari ini tuh terkait dengan plus minus full call action. Sebelum aku mau bahas terkait tema utama kita, aku mau update dulu nih terkait market kita hari ini. Jadi IHSG itu hari ini positif 0,45%. Nah, kalau ngomongin IHSG, aku mau tanya sama Sobat Cuan, kira-kira Sobat Cuan seminggu ini portofolionya gimana? Apakah berdarah-darah atau cuan banyak karena ternyata ngikutin saham-saham dari Pak Pepe? Mungkin aku ceritain sedikit ya, update market sedikit selama seminggu ini. Jadi seminggu ini IHSG itu sempat mengalami koreksi walaupun hari ini ditutup menguat 0,45%. Jadi koreksi minggu ini itu disebabkan oleh berbagai macam hal. Yang pertama itu karena rupiah itu melemah. Jadi pada tanggal 19 Maret 2024 rupiah itu masih 15.600, tapi per minggu ini udah berada di kisaran 15.900. Emang kenapa sih kalau rupiah melemah kok asingnya cenderung untuk jualan? Karena asing kalau beli saham Indonesia itu pakai rupiah, Sobat Cuan. Jadi mereka itu perlu convert kalau jualan nanti di-convert lagi ke US dollar. Nah, kalau rupiahnya terus melemah, nanti pas mereka convert lagi ke US dollar, itu terjadi yang namanya kerugian dari selisih kurs. Aku mau ngingetin Sobat Cuan, untuk Sobat Cuan yang mau tanya-tanya di Instagram live kita kali ini bisa tulis di kolom question box yang ada di sebelah kanan. Oke, lanjut. Nah, selain dari penjualan asing yang masif di minggu ini, yaitu asing itu udah jualan sekitar 5,5 triliun sepanjang sepekan ini di IHSG. Selain itu ada juga fund manager yang melakukan penjualan karena memang fund manager tuh kan kalau beli saham ada yang pakai margin ya Sobat Cuan. Nah, marginnya itu karena mau libur lebaran, jadi kemarin itu hari terakhirnya itu untuk bersih-bersih margin atau bersih-bersih porto supaya nggak kena bunga yang mahal itu di hari Rabu kemarin. Makanya kalau kita lihat dari hari Senin sampai Jumat ini koreksi IHSG yang terdalam tuh ada di hari Senin sama hari Selasa. Jadi itu ya udah asingnya juga jualan banyak, terus juga fund manager lokalnya juga harus bersih-bersih porto karena pakai margin. Ditambah lagi banyak retailnya itu yang melakukan penjualan karena mau libur lebaran. Jadi itulah yang menyebabkan IHSG terkoreksi. Tapi 2 hari terakhir sebenarnya meskipun saham-saham perbankan Big Bank itu masih mengalami koreksi, walaupun koreksinya udah nggak sedalam waktu hari Senin Selasa, tapi saham-saham lain yang selain perbankan itu sudah normal kembali pergerakan harga sahamnya. Bahkan kita lihat ada beberapa saham justru yang mengalami kenaikan cukup tinggi, sebut aja kayak MDKA, terus saham-sahamnya Pak Prajogo Pangestu, terus ada saham kertas, terus ada juga saham-saham yang mau bagi dividen, misalnya kayak LPPF kan kemarin udah pengumuman tuh RUPS ya mau bagi dividen 200 per lembar saham. Jadi harga sahamnya juga diapresiasi market. Nah, kalau Sobat Cuan ngikutin live Instagram aku dari beberapa minggu lalu, aku udah sempat ingetin untuk teman-teman kalau mau trading itu salah satu stock picknya itu bisa masuk ke LPPF. Ini berapa minggu lalu ya, kalau sekarang jangan dikejar. Harga sahamnya udah naik karena potensi LPPF yang bagi dividen 200 per lembar saham. Nah, tapi Sobat Cuan harus ingat, ini tuh tujuannya untuk trading aja. Berarti kalau Sobat Cuan udah beli LPPF-nya untuk trading nih beberapa minggu lalu, karena kita udah bahas di live Instagram, nanti Sobat Cuan bisa melakukan penjualan sebelum terjadinya ex-date atau sebelum come-date gitu ya. Kenapa? Karena tradingnya itu nggak ngincar dividen. Abis bagi dividen atau abis ex-date biasanya nanti harga sahamnya turun atau terjadi yang namanya dividen trap. Jadi kita cuma trading memanfaatkan kenaikan harga saham aja gitu. Terus kalau aku lihat-lihat ya asingnya itu sendiri juga 2 hari ini penjualannya tuh udah nggak terlalu semasif hari Senin sama hari Selasa. Jadi possible banget nanti abis libur lebaran kalau misalnya nggak ada berita makroekonomi yang sangat mengejutkan, harusnya sih IHSG kita, saham-saham perbankan kita akan cenderung sideways aja. Jadi
saran dari aku, Sobat Cuan udah bisa cicil saham-saham perbankan misalnya kayak Bank Mandiri atau BNI atau juga BRI. Pokoknya terserah Sobat Cuan yang mana Sobat Cuan suka sesuai dengan analisa. Atau misalnya BBTN juga bisa. Atau kalau misalnya saham-saham perbankan yang second liner, ada BNGA atau juga ada NISP. Tapi NISP di harga sekarang sih kurang gitu menarik ya, deket-deket harga 1.300-an lah baru menarik gitu. BNGA juga belum bagi dividen, kemarin baru RUPS, tapi hasil RUPS-nya ternyata angka dividennya itu below ekspektasi. Makanya kalau Sobat Cuan lihat kemarin atau 2 hari lalu sih, aku lupa deh, RUPS-nya harga sahamnya tuh malah turun pas RUPS karena ternyata dividen yang dibagikan itu nggak sesuai harapan banyak investor. Tapi nggak masalah sih, selama fundamentalnya masih tetap bagus, masih bisa bertumbuh, saham ini layak-layak aja untuk di hold gitu. Oke. Kita sekarang masuk ke tema utama kita. Sobat Cuan kalau mau nanya terkait investasi bisa tulis di kolom question box. Tanya, nggak mau saham doang, mau tanya yang lain, mau tanya gold, mau tanya kripto, apapun juga boleh ya. Oke. Ini ada pertanyaan dulu nih dari Rifki. Ci, aku ngitung dari Big Banks yang paling besar diskonnya BRI ya. Iya benar, BRI sama BNI sih yang paling banyak turunnya ya, yang paling banyak turunnya. Kalau BCA kemarin ada sempat turun tapi udah balik ke atas lagi. Bank Mandiri juga sebenarnya nggak gitu terlalu turun. Jadi paling Bank Mandiri cicilnya dikit banget dulu, yang turunnya agak banyak tuh memang BNI sama BRI sih gitu. Sebenarnya aku sebelum masuk ke tema kita ya, aku mau kasih tips sama Sobat Cuan. Sobat Cuan tuh sebenarnya bisa kok nge-track laba atau kinerja perusahaan di websitenya perusahaan. Jadi kalau perbankan itu biasanya mereka ngeluarin laporan keuangan bulanan gitu loh. Jadi kalian bisa tahu tiap bulan kira-kira pendapatan sama laba bersihnya mereka di tahun ini tuh bertumbuh atau enggak dibanding tahun kemarin gitu. Karena kalau bertumbuh, ya itu berarti nanti yang akan ngedrive harga-harga saham bank yang Sobat Cuan pilih untuk mengalami kenaikan gitu. Tapi kalau misalnya Sobat Cuan nanya kira-kira ini sebenarnya asing tuh beneran kabur ya dari Indonesia, enggak kok. Ini memang biasanya kalau rupiahnya terdepresiasi, volatil banget gitu dalam jangka pendek, memang asingnya kecenderungan untuk jualan dulu sahamnya tapi nanti balik lagi. Memang kalau kita ngomongin jangka panjang, tapi kan rupiah memang selalu melemah ya terhadap dolar dalam jangka panjang. Dulu aja dolar cuma 10.000, sekarang 15.900, itu benar. Sebenarnya udah pasti rupiah akan terdepresiasi dalam jangka panjang, tapi biasanya yang nggak disukai sama asing itu kalau volatilitasnya itu dalam jangka pendek. Volatilitas dalam jangka pendek tuh kayak kemarin tanggal 19 Maret masih 15.600, tiba-tiba dalam serang berapa hari langsung 15.900. Itu kan volatil banget kan dalam jangka pendek, alias depresiasinya tuh nggak pelan-pelan. Nah yang kayak gitu biasanya asing kurang suka. Nanti mereka akan masuk lagi kalau rupiahnya itu udah mulai agak stabil gitu loh. Oke, kita sekarang bahas terkait full call action. Jadi ini tuh rame juga 2 minggu terakhir, bahkan banyak banget yang DM aku untuk kayak, Ciara cepetan bahas full call action kok kayak gini, ini gimana nih IHSG? Well, sebenarnya kalau Sobat Cuan yang belum tahu FCA itu apa sih? Ini tuh sebenarnya adalah sistem lelang secara berkala untuk saham-saham yang masuk ke papan pemantauan khusus. Nah, sebenarnya yang bikin ngeri adalah ketika saham itu masuk ke papan pemantauan khusus. Karena kalau misalnya sebuah saham masuk ke papan pemantauan khusus, maka saham ini bisa berpotensi ke angka Rp1 kalau misalnya dijual sama investor-investornya. Jadi kalau zaman dulu kita tuh taunya kalau kita investasi saham, untuk mentok saham kita tuh cuma bisa turun sampai 50 perak. Itu juga saham yang udah parah banget gitu ya fundamentalnya. Nah kalau sekarang saham yang masuk ke papan pemantauan khusus itu gak cuma ke 50 perak tapi bisa jadi Rp1. Nah akhirnya karena hal ini banyak trader-trader gitu ya, retail-retail yang merasa kayak kalau kayak gitu apa bedanya sebenarnya IHSG sama pasar kripto yang misalnya duit kita juga bisa hilang gitu ya kalau misalnya trading bisa jadi nol juga. Akhirnya muncullah beberapa protes dari ya atau casino time dari para investor dan juga trader. Apalagi mungkin ada investor-investor yang sempat beli saham terus juga nyangkut di 50 perak, terus juga harganya malah turun, dijual juga nggak bisa gitu kan. Buat apa, mendingan kan kemarin nangkring aja di 50 perak. Terus juga kalau saham yang masuk ke papan pemantauan khusus itu dia itu ARB-nya 10%. Sebenarnya sih ini bisa lebih rendah ya, karena kalau kita harga saham misalnya nih kita beli saham
harga sahamnya 100 perak. Itu kalau dia bukan masuk ke pemantauan khusus, ARB-nya tuh bisa 35% loh Sobat Cuan. Tapi dengan masuk ke papan pemantauan khusus itu cuma 10%. Tapi masalahnya harga saham kalau udah turun di bawah gocap, siapa lagi yang mau beli gitu kan, kecuali ada yang mau goreng gitu. Terus yang aku kurang sukanya sebenarnya dari peraturan ini adalah ini tuh bukan hanya untuk saham-saham yang benernya fundamentalnya kurang bagus atau sahamnya yang gocap, tapi juga saham-saham yang menurutku fundamentalnya bagus masuk ke papan pemantauan khusus ini. Sebut aja kayak Temas, terus juga kayak Toto, terus juga kayak Ades. Ini kan sangat-sangat mengejutkan ya. Maksudnya perusahaan yang punya fundamental cukup bagus, apalagi yang kayak Ades bagus banget, bisa masuk ke papan ini gitu. Akhirnya kita belinya kayak tebak-tebakan harga lelang. Tapi kemarin temanku ada yang udah kasih tahu sih, dia akhirnya bisa bidnya itu bisa match. Aku nggak tahu sih gimana caranya karena aku juga belum pernah coba. Jadi menurutku ada beberapa poin yang dimana kriteria untuk sebuah saham masuk ke pemantauan khusus ini yang aku tuh kurang paham gitu sama poinnya. Jadi Sobat Cuan, sebuah saham itu baru bisa masuk ke papan pemantauan khusus kalau misalnya memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Setidaknya ada 10 kriteria, seperti pertama, harga saham rata-rata 6 bulan terakhir di 50 perak. Oke, kalau ini wajar ya, karena menurutku sebuah saham gak mungkin harganya ke 50 perak kalau misalnya saham itu bagus. Jadi pasti ada apa-apanya. Ya udah, ini gak masalah gitu ya. Yang kedua, laporan keuangan tidak di disclaimer. Yang ketiga, kriterianya tidak mendapat atau pendapatan tidak berubah dibanding periode sebelumnya. Aku nggak tahu, maksudnya adalah tidak mendapat atau pendapatan tidak berubah dibanding periode sebelumnya. Ya, oke, ini agak ambigu. Kriteria yang keempat adalah perusahaan induk tambang minerba yang belum memiliki pendapatan dari core bisnis dalam 4 tahun terakhir. Ini juga aku nggak ngerti maksudnya apa. Kriteria kelima adalah ekuitasnya negatif. Jadi Sobat Cuan, karena udah ada peraturan ini, sebaiknya hindari perusahaan-perusahaan, apalagi yang mau investasi ya, yang ekuitasnya negatif. Daripada kalian beli perusahaan yang ekuitasnya negatif ngarepin turn around, sahamnya malah masuk ke papan pemantauan khusus, nanti malah harga sahamnya bisa turun ke bawah 50 perak, better hindarin aja. Karena masih banyak saham lain di bursa yang ekuitasnya nggak negatif. Oke, lalu kriteria yang keenam, tidak memenuhi free float. Jadi kan di IHSG itu Sobat Cuan sejak beberapa tahun lalu tuh udah ada ketentuan free float. Free float itu apa sih? Free float itu adalah jumlah lembar saham yang diterbitkan untuk publik. Nah ini tuh sebenarnya dulu juga sempat jadi isu untuk HMSP gitu ya. Makanya waktu itu HMSP pengendalinya itu jual sahamnya sebagian kecil ke publik gitu untuk memenuhi free float ini. Nah di IHSG ada saham-saham yang dianggap belum memenuhi free float sehingga masuk ke papan pemantauan khusus walaupun fundamentalnya bagus. Ya contohnya saham yang tidak memenuhi free float ini kayak Ades, terus juga Toto kayak gitu ya. Terus kriteria yang ketujuh, nilai transaksi harian rendah kurang dari 5 juta dan volume kurang dari 10.000. Jadi kalau sahamnya mau sebagus apapun tapi kalau misalnya likuiditasnya rendah, volumenya per hari kurang dari 10.000, bisa masuk ke papan pemantauan khusus. Padahal kenapa ya? Ya kan terserah kita dong mau beli saham liquid nggak liquid selama kita udah tahu resikonya. Resiko dalam artian kalau kita beli saham nggak liquid itu biasanya kita susah jual ya kalau nominalnya terlalu besar. Jadi misalnya ada saham yang transaksi hariannya paling cuma puluhan juta atau ratusan juta, terus aku langsung belinya 1 miliar. Nah aku biasanya nggak bisa tuh langsung jualan 1 miliar di satu hari aja, butuh beberapa hari. Ini contoh saham yang nggak liquid. Tapi kan kalau fundamentalnya bagus, kalau kita beli perusahaan yang nggak liquid, pasti kita udah tahu dong dengan resiko dari ketidaklikuidan itu, dalam artian kita nggak bisa jual dalam satu hari. Ya kalau kita terima-terima aja, kenapa nggak dibolehin sama si Bursa Efek Indonesia? Maksudnya kenapa sahamnya harus masuk ke daftar saham pemantauan khusus yang akhirnya malah jadi bikin kita bingung kalau mau taking profit jualnya di mana, karena nggak bisa lihat bid dan juga offer. Oke. Yang kedelapan adalah saham-saham yang masuk PKPU dan juga pilot. Ya contohnya yang lagi PKPU itu kan kayak Waskita, Sel gitu-gitu ya. Yang kesembilan ada perusahaan yang anak usahanya PKPU dan juga pilot. Yang ke-10 adalah
perusahaan yang dikenakan penghentian lebih dari 1 hari bursa karena aktivitas perdagangan. Nah, ini yang lumayan aku highlight banget. Poin nomor 10 adalah kriteria saham yang dikenakan penghentian lebih dari 1 hari bursa karena aktivitas perdagangan. Contohnya kayak apa Sobat Cuan? Jadi kalau ada saham nih misalnya lagi naik terus-terusan kena terus dia disuspendnya lebih dari 1 hari, maka after suspendnya selesai berpotensi masuk ke papan pemantauan. Jadi contoh nih kayak waktu itu brand Cuan pas baru IPO itu kan mereka naik tuh kenceng banget, terus Cuan sempat disuspend kan tuh berapa minggu ya kalau nggak salah 2 minggu apa lebih dari 2 minggu gitu. Nah semenjak ada peraturan FCA ini, saham-saham kayak gini kalau disuspendnya tuh bisa lebih dari 1 hari gara-gara harga sahamnya diindikasikan digoreng, maka after suspendnya dibuka bisa masuk ke papan pemantauan khusus gitu. Oke, lanjut. Nomor 11 ada lagi yang terakhir adalah kondisi lain yang ditetapkan oleh bursa dengan persetujuan OJK. Kondisi lain yang ditetapkan oleh bursa dengan persetujuan OJK. Ya kondisinya tergantung nanti bursa yang nentuin aja ya. Jadi abu-abu banget sih menurut aku. Nah, aku nggak tahu. Kan kalau misalnya dibilang sama Bursa Efek Indonesia, sebenarnya tujuan dibikin skema full action ini itu untuk melindungi investor. Tapi kalau menurut Sobat Cuan sendiri, ini melindungi kalian atau enggak? Karena kalau jujur, menurut pandanganku sendiri ya, ini tuh tidak memberikan dampak positif juga untuk untuk aku sendiri sebagai investor. Maksudnya kalau kita milih sahamnya bukan saham-saham yang udah tidur di 50 atau bukan saham-saham yang tidak liquid, sebenarnya peraturan ini tuh nggak terlalu berefek, bener nggak? Tapi mungkin untuk investor-investor atau trader-trader yang sahamnya udah nyangkut di harga 50 perak atau punya saham di porto yang nggak liquid, jadi agak-agak bingung mau beli atau mau jual gitu. Nah kalau misalnya ditakutin juga sama investor dan juga trader retail kita dengan adanya full call action ini, sebenarnya jadi membatasi pergerakan trader-trader retail yang memang mereka suka trading di saham-saham mini gitu ya, yang misalnya nominalnya tuh 100 ke bawah gitu. Dan disinyalir atau ditakutkan malah bikin market jadi tambah sepi dan uang jadi beralih ke pasar lain, misalnya ke pasar kripto gitu. Karena kalau dirasa sama para trader resikonya sama aja kok, uangnya bisa jadi Rp1, kenapa nggak cari di tempat lain aja yang misalnya potensi returnnya juga cukup baik, terus juga Sabtu Minggu nggak pakai libur gitu. Benar nggak sih Sobat Cuan? Aku mau tanya sih sama Sobat Cuan, ada nggak ngerasain keuntungan dengan diadakannya full call action ini? Nah ini ada yang tadi dia bilang katanya ada saham harga 40.000 malah masuk pemantauan khusus, cuma lupa nama sahamnya. Iya, bisa jadi saham tersebut antara misalnya ekuitasnya negatif atau kurang liquid di market. Kayak tadi misalnya volume perdagangannya itu di bawah 10.000 per hari. Ya paling saran dari aku adalah, kan mungkin yang ditanya kira-kira strateginya gimana ya kalau udah ada ditetapkan full call action kayak gini. Ya paling strategi dari aku kayak tadi aku bilang, teman-teman mungkin yang mau investasi bisa hindarin saham-saham yang kurang liquid, kecuali Sobat Cuan tuh udah siap banget sama resiko nggak bisa langsung jual karena bid dan offernya ditutup gitu. Tapi kalau Sobat Cuan males gitu ya, takut tebak-tebakan, ya udah cari saham lain aja yang lebih liquid dan juga punya fundamental yang bagus. Yang kedua adalah tadi Sobat Cuan juga sempat dengarkan, salah satu kriterianya adalah perusahaan-perusahaan yang berpotensi atau sedang terjadi PKPU dan berpotensi dipilotin. Berarti sebagai investor Sobat Cuan sebaiknya menghindari saham-saham yang debt to equity ratio-nya itu terlampau besar. Debt to equity ratio itu adalah rasio hutang dibanding dengan ekuitasnya ya. Karena kalau sebuah perusahaan debt to equity ratio-nya terlampau besar, terus juga perusahaan ini sulit mencatatkan laba,
takutnya nanti perusahaan itu kesulitan untuk bayar beban bunga atau beban hutangnya dan akhirnya digugat PKPU atau bahkan pilot dan malah nanti masuk ke papan pemantauan khusus gitu. Jadi ibaratnya karena ada peraturan ini kita jauh-jauh harus lebih selektif lagi dalam memilih saham. Nah, kalau saran dari aku untuk para trader harus gimana? Kalau kalian trading harus pasang stop loss dan kalian harus disiplin ikutin stop lossnya. Karena apa? Jangan sampai kalian trading nih, terus harga sahamnya udah turun ke bawah harga stop loss. Terus kalian pikir kayak nggak apa-apa nanti aja, nanti juga balik lagi harganya. Iya kalau balik lagi, kalau ternyata enggak, terus ternyata kalau nantinya ke depannya emitennya malah bermasalah, masuk ke papan pemantauan khusus, akhirnya harga sahamnya turun ke bawah 50 perak, nanti malah ribet lagi deh jualannya gitu. Jadi benar-benar kalau kalian trading harus sesuai sama trading plan, waktunya kalian cut loss ya cut loss, waktunya kalian taking profit ya taking profit. Terus juga hati-hati sama saham-saham yang kalian dapat berdasarkan rekomendasi orang lain, apalagi saham-saham ibaratnya yang saham-saham cenderung gorengan. Aku sih nggak pernah melarang kalian kalau kalian mau trading gorengan ya, karena itu uang kalian, selama kalian tahu resikonya silakan aja, tapi lebih hati-hati karena sekarang takutnya kalau sahamnya itu memenuhi salah satu kriteria dari 11 kriteria tadi, terus masuk ke papan pemantauan khusus, nanti kalian malah ribet sendiri. Better mending trading aja di saham-saham yang memang likuiditasnya bagus, terus juga sering kalian dengar gitu nama-nama emitennya. Paling gampang sih screeningnya cukup di Kompas 100 aja gitu. Kalian tahu kan indeks Kompas 100, nah biasanya indeks Kompas 100 itu adalah 100 saham yang fundamentalnya cukup baik, transaksinya juga rame, liquid, terus juga pergerakan harga sahamnya itu biasanya sudah terjadi sejak bertahun-tahun lamanya, terus juga lebih legit gitu loh. Jadi untuk kalian keluar masuknya lebih gampang dibanding kalian masuk ke saham-saham yang mungkin kalian baru dengar, atau saham IPO tapi belinya bukan pas pooling ya, pas di market gitu, harga sahamnya udah naik tinggi banget, terus kalian kejar gitu karena dengar-dengar harga sahamnya mau naik ke sekian, itu mesti hati-hati banget. Oke? Nih nggak ada yang nanya nih, sepi banget. Kalau nggak ada yang nanya nanti udahan ya, udah 20 menit. By the way, kan kita mau libur lebaran ya. Mungkin kalau libur lebaran kan IHSG-nya tutup. Nah Sobat Cuan, kalau misalnya Sobat Cuan ada nggak mudik ke kampung, atau misalnya tidak merayakan lebaran, lagi cari-cari market yang bisa untuk trading, mungkin bisa ke kripto aja. Aku mau kasih 2 koin stok, apa ya kalau di saham kan sebutnya stock pick ya, ini 2 koin pick yang Sobat Cuan bisa tradingin gitu ya di libur lebaran ini. Yang pertama ada AVAX, aku lihatnya pakai USD ya Sobat Cuan, jadi AVAX per USD. Jadi kalau Sobat Cuan yang pakai broker lokal atau exchanger lokal nih, nanti harganya masih di-convert lagi ke harga lokal, karena ini aku lihatnya tuh pakai TradingView. Oke? Jadi kalau dari aku ada 2 koin yang Sobat Cuan bisa tradingin. Pertama ada AVAX per USD, area buy-nya itu di 4150 sampai $45. Jadi $41,50 sampai $45. Batas stop loss-nya kalau misalnya AVAX turun ke bawah $41,50. Jadi kalau habis kalian beli ternyata AVAX-nya malah turun ke bawah $41,50, maka lakukan yang namanya cut loss. Oke? Target price-nya untuk AVAX sendiri adalah TP1-nya di $60, TP2-nya itu di $71. Itu satu. Yang kedua ada Doge, ini meme coin. Nah kalau untuk meme coin kayak gini Sobat Cuan harus perhatiin sama size-nya. Jadi kalau misalnya Sobat Cuan punya modal nih, katakan 10 juta untuk kripto, untuk meme coinnya jangan banyak-banyak, maksimum 10% aja dari total porto kriptonya Sobat Cuan ya. Jadi kalau misalnya Sobat Cuan top up kripto 10 juta, maka untuk meme coinnya tuh 1 juta aja di tradingin. Oke, untuk Dogecoin ini area buy-nya ada di 0,155 US dollar sampai 0,160 US dollar. Batas stop loss-nya kalau misalnya Dogecoin turun ke bawah 0,15 US dollar. Oke, kedua emiten ini secara tren itu lagi uptrend, dan koreksinya sih menurut aku karena lagi retracement aja alias koreksi sehat ya, untuk nanti membentuk higher high yang lebih baru lagi gitu.
Oke, saham high dividend bisa kena FCA. Jawabannya masalah dia bisa kena atau tidak itu tergantung apakah dia memenuhi 11 kriteria yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau misalnya saham high dividendnya itu ekuitasnya tidak negatif, tidak PKPU, terus juga rutin menunjukkan laporan keuangannya, terus juga harga sahamnya nggak digoreng naik berhari-hari sampai disuspend, harusnya sih nggak kena FCA gitu. Ini Gideon nanya di mana ya? Tadi aku cuma lihat kamu cuma tulis ada saham 40.000 gitu doang. Oh, oke, Adaro ya. Adaro perkiraan dividen. Nah, untuk Adaro nih, Sobat Cuan, kalau perhatiin ya, semenjak aku live Instagram beberapa minggu terakhir, kan aku sempat kan ada kasih stock pick terkait saham-saham batubara seperti PTBA, terus juga ABMM atau ITMG. Kenapa aku nggak pernah sebut Adaro gitu ya? Mungkin kalian banyak yang bertanya. Karena ngitung potensi dividennya itu agak sulit. Jadi kalau Sobat Cuan lihat data di RTI, ini di depanku ada data RTI. Adaro itu dividen payout ratio-nya itu dari tahun 2020 sampai tahun kemarin itu terus mengalami penurunan. Jadi agak sulit diprediksi berapa besar dividen per share-nya. Oke? Makanya aku nggak masukin Adaro ke dalam stock picking. Nah kalau PTBA, waktu itu kenapa aku masukin ke dalam stock picking? Karena gampang banget untuk memproyeksikan berapa jumlah DPS-nya dia. Paling kalaupun perbedaannya tuh dikit banget, karena PTBA itu dia itu konsisten banget kasih dividen payout ratio itu sekitar 100% gitu ya, kecuali tahun 2020 karena waktu itu kalau nggak salah market lagi ekonomi lagi krisis. Tapi selebihnya dia tuh selalu kasih DPR 100%. Makanya waktu itu aku rekomendasinya waktu itu ya, bukan sekarang. ITMG juga sama, bahkan hasil hitungan aku aja ternyata hasil RUPS-nya ITMG itu di bawah hasil hitungan aku. Makanya waktu itu aku ada suruh untuk taking profit dulu mumpung masih cuan. Jadi kalau kamu tanya kira-kira berapa potensi dividennya Adaro, dividen tunai Adaro di tahun ini, jujur aku nggak bisa jawab karena dividen payout ratio-nya itu susah ditebak gitu. Katakanlah di sini EPS-nya aja 790. Kalau misalnya dia bagi dividen payout ratio 50% aja, kemarin interim udah keluar 25%, berarti sisa 25% lagi, berarti sekitar 200 rupiah. Nah kalau 200 rupiah dividennya dibagi sama harga Adaro sekarang 2.700, itu paling dividen yieldnya tuh cuma 7%-an aja. Dan menurutku kalau misalnya untuk saham batubara angka dividen yield 7%-an aja itu kurang menarik. Lihat aja ITMG kemarin, pas diumumin dividen tunainya itu cuma setara dividen yield 6%, harga sahamnya tuh turun lagi ke bawah gitu. Jadi takutnya nanti Adaro juga terjadi demikian, kalau dividennya itu nggak terlalu gede, harga sahamnya turun ke bawah. Sebenarnya kalau kalian ngincar saham-saham dividen yield tinggi itu nggak mesti ada di saham batubara doang, Sobat Cuan, ada saham lain kok. Kayak contoh misalnya PWR, Sobat Cuan. PWR kalau Sobat Cuan belinya di bawah harga 680, itu Sobat Cuan bisa dapetin dividen yield 9-10%. Terus juga ada Demas juga 2023 kuartal 4 laporan keuangannya juga ternyata beyond ekspektasi. Kalau misalnya nanti sisa, kan Demas tuh bagi dividen 4 kali ya setahun kalau nggak salah, dia udah bagi 2 kali kan, sisa 2 kali lagi. Nah sisa 2 kali lagi ini dari harga sekarang ada potensi dividen yieldnya itu di sekitar 5-6%-an. Tapi kalau Sobat Cuan holdnya sampai tahun depannya lagi, itu dividen yieldnya itu bisa sekitar 10-12%-an gitu. Terus ada apa lagi ya yang dividennya menurutku lumayan cukup besar? Kayak contoh Bank BRI, kalau Sobat Cuan belinya kayak pas koreksi-koreksi kayak sekarang nih, Bank BRI kan koreksinya juga udah cukup banyak ya. Misalnya Sobat Cuan cicil aja, mungkin tahun depan bisa dapat dividen yield, dividen interim sama dividen tunai itu sekitar 6%-an. Untuk ukuran perbankan itu cukup bagus, belum termasuk
capital gain-nya gitu ya, yang dimana capital gain-nya aja kayaknya tahun kemarin BBRI harga sahamnya bisa naik 15-30% gitu kalau sobat cuan belinya di momen-momen koreksi kayak sekarang gitu. Terus ada emiten lain mungkin yang bagi dividennya juga cukup besar, ada CLPI tapi kekurangannya memang kurang liquid. Terus juga ada BJBR, BJTM, tapi kalau BJBR harga sekarang untuk dapetin dividen tinggi itu menurutku masih kurang menarik. Kalau sobat cuan mau tunggu BJBR di kisaran 1000-an cukup menarik untuk bisa dapetin dividen yield di atas 7% untuk BJBR. Oke, ini pertanyaannya bagus dari dia. Kalau Hexa gimana? Nah, Hexa ini juga biasanya dividennya besar ya, sobat cuan. Cuma kita harus tahu nih, kalau aku selalu ingetin, kalau kita mau beli saham yang dividennya besar, kita harus lihat sektornya juga. Apakah sektornya ini siklikal atau bukan? Karena kalau sektornya ini siklikal, nanti dia biasanya tidak setiap tahun dividen yieldnya itu besar. Jadi tergantung sama harga beli kalian gitu ya. Tapi kalau misalnya sektornya ini adalah sektor yang memang sustain dari tahun ke tahun terus bertumbuh, misalnya kayak perbankan gitu ya, maka itu akan lebih gampang kalian dapetin dividen yield yang terus konsisten 7-10% per tahun. Nah, kalau cyclical tuh yang kayak gimana? Kayak komoditas, batu bara, terus juga kayak alat berat, Hexa tuh alat berat kan, UMTR, terus apa sih, ada emiten satu lagi tuh yang alat berat. Nah, ini cyclical semua. Ibaratnya kalau siklusnya lagi bagus, mereka bagi dividennya tuh gede banget. 2024 ini walaupun harga coal turun, tapi tetap siklusnya itu masih lebih bagus dibanding sebelum pandemi gitu ya. Karena sebelum pandemi harga coal itu sempat 50 perak kan, sekarang itu masih $100 lebih gitu. Jadi sebenarnya secara industri masih bagus. Tapi kalau dibanding tahun 2022 itu udah turun banyak. Artinya apa? Kalau industrinya masih bagus, dia kasih dividennya itu, dividen per share-nya gede. Tapi nanti kalau pas industrinya nggak bagus, harga coal-nya di bawah 100 perak. Kalau harga coal di bawah 100 perak, biasanya akan banyak tambang-tambang batu bara yang mereka menutup site-site-nya untuk mengendalikan supply, mengendalikan produksi batu baranya itu sendiri. Nah, kalau site-site tambang batu baranya ini ditutup, pasti permintaan terhadap alat beratnya juga akan berkurang dong. Kalau permintaan terhadap alat beratnya berkurang, maka kita bisa memprediksikan pendapatan perusahaan tentunya akan menurun. Kalau pendapatannya menurun, maka laba bersihnya menurun. Kalau laba bersihnya menurun, pasti dividen per share-nya juga menurun gitu. Cuma mungkin kalau Hexa ini kan dia belum keluar laporan keuangan kuartal 4 sobat cuan. Menurutku untuk Hexa ini masih bisa kalau kita mau tujuannya itu trading manfaatin momentum kenaikan harga saham karena mau bagi dividen aja. Jadi kayak yang aku ajarin gitu loh, kayak LPPF, aku sempat ajakin kalian untuk trading di LPPF karena momentum bagi dividen, tapi nggak boleh ambil dividen yieldnya, taking profit sebelum ex-date gitu. Nah, Hexa juga bisa sama nih, karena ternyata 2023 ini Hexa itu EPS-nya masih bertumbuh ya dibanding 2022. Walaupun kuartal 4 2023-nya kita belum ada data berapa angka EPS-nya. Tapi kalau misalnya ngikutin angka tahun 2022 aja, misalnya dengan EPS 900 dan DPS sekitar 80%-an, berarti Rp760 ya dividen per share-nya proyeksinya. Maka dividen yield-nya itu bisa sekitar 10% lebih. Nah, biasanya kalau sahamnya dividen yield-nya 10% lebih dari harga sekarang, nanti pas pengumuman RPS harganya mengalami kenaikan gitu. Itu sih untuk Hexa. Mungkin kita lihat teknikalnya ya. Kita cari area masuknya. Oke, supportnya ada di sekitar 6.000 sampai 6.150. Kalau sobat cuan mau masukin ke porto untuk Hexa jangan lebih dari harga 6.300. Oke? Jangan beli lebih dari harga 6.300 untuk Hexa. Batas stop loss-nya adalah 6.000. Jadi ini kisarannya itu stop loss-nya bisa sekitar 5%-an. Kalau misalnya kalian takut, aduh jauh banget ya 5% dari batas stop loss-nya, maka belinya itu mungkin bertahap aja atau size-nya
jangan terlalu gede-gede. Tapi kalau kalian meyakini dividen per share-nya akan gede banget, harusnya kalaupun abis kalian beli turun nggak masalah sih, pasti nanti potensi akan mengalami kenaikan lagi gitu kalau udah pengumuman dividen. Oke, itu untuk Hexa, stop loss-nya 6.000 ya. Jadi kalau misalnya abis kalian beli harga sahamnya turun ke bawah 6.000, better cut loss dulu untuk Hexa. Oke, sekian Sobat Cuan nih, udah lewat 16 menit. Sobat Cuan, aku mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri karena minggu depan kita nggak ada live Instagram. Jadi aku mau ngucapin duluan, mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya aku ada salah-salah kata selama live Instagram di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Nanti kita ketemu lagi live Instagram di 2 minggu kemudian, dan semoga ketika kita libur Lebaran ini nggak ada berita makroekonomi yang mengejutkan sehingga membuat IHSG dibuka dengan penurunan harga seperti tahun 2022. Semoga ya kita berdoa sama-sama. Oke, kalau Sobat Cuan ketinggalan live Instagram aku dari awal, bisa tonton siaran ulangnya di Instagram cuap_cuan. Tadi juga aku ada kasih rekomendasi koin kripto yang bisa kalian tradingin mumpung IHSG lagi libur di minggu depan. Oke, aku mau selalu ngingetin untuk follow Instagram kita cuap_cuan, dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Subscribe itu channel kita cuap_cuan. Jangan lupa nonton juga rerun podcast cuap_cuan di CNBC Indonesia TV atau cnbcindonesia.com. Aku Olivia Lewis, financial expert CNBC Indonesia, pamit undur diri. Terima kasih Sobat Cuan, di momen-momen mau liburan ini masih nyempetin untuk nonton live Instagram cuap_cuan. Bye bye semuanya.